Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sedikit video tentang tugas saya tentang analisa dan perancangan sistem. Di sini akan membahas tentang diagram use case dan diagram kelas. Mari kita masuk ke materi. Pertama, kita sedikit ulas pengertian diagram use case. Use case diagram merupakan model diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan rekrutmen fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Use case kelas digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi layanan yang disediakan oleh sistem ke pemakai. Pengertian diagram kelas. Kelas diagram adalah suatu jenis diagram yang paling berguna di UML. Hal ini karena dapat dengan jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas, atribut, operasi, serta hubungan antar objek. Oke, ini sedikit diagram use case tentang e-kios di Indomaret. Si user datang ke e-kios melakukan pembayaran, membeli pulsa atau membayar tagihan. Lalu kasir memproses pembayaran dan cetak struk. Lalu data itu akan dilanjutkan di Indomaret Pusat. Deskripsi aktornya. Di sini ada user. User adalah orang yang menggunakan e-kios dan mempunyai akses untuk membeli pulsa, membayar tagihan. Kasir. Kasir adalah orang yang bertugas menerima pembayaran dan mencetak struk hasil dari pembelian pulsa atau pembayaran tagihan. Indomaret Pusat. Indomaret Pusat adalah orang yang atau instansi yang bertugas untuk meneruskan data pembelian atau pembayaran ke konsumen. Deskripsi use case e-kios Indomaret. Yang pertama, aktornya nama use case pembelian pulsa. Aktor user. Deskripsinya, proses ini adalah proses di mana user ingin melakukan pembelian pulsa. Precondition, user harus memasukkan nomor HP. User memilih denom yang telah ditentukan. Lalu post conditionnya, nomor HP tersimpan untuk diteruskan. User mendapat barcode untuk melakukan pembayaran di kasir. Basic path-nya, user menginput nomor HP, user memilih denom, user mendapatkan barcode untuk pembayaran. Oke, aktor user. Ini masih di user. Nama use case-nya pembayaran tagihan. Proses ini adalah proses di mana user ingin melakukan pembayaran tagihan. Preconditionnya, user harus memilih tagihan yang ingin dibayar. User memasukkan kode pembayaran. Lalu post kondisinya, detail dan informasi tagihan akan tertera. User mendapat barcode untuk melakukan pembayaran di kasir. Basic path-nya, user memilih tagihan yang akan dibayar. User menerima informasi tagihan. 3. User mendapat barcode untuk pembayaran. Nama use case yang pembayaran. Aktornya masih kasir. Proses ini adalah proses di mana menerima barcode untuk pembayaran. Prekondisinya 1. Kasir men-scan barcode. 2. Kasir membacakan nominal pembayaran yang harus dibayar oleh user. Kasir menerima uang pembayaran dari user. Basic path-nya, kasir scan barcode. 2. Kasir membacakan nominal. 3. Kasir menerima uang. Lalu use case cetak struk. Aktornya kasir. Proses ini adalah proses di mana kasir mencetak struk hasil pembelian atau pembayaran.
Pre-condition, kasir menerima uang, kasir menginput uang yang diberikan. Post conditionnya, kasir memberikan struk yang tercetak dan uang kembalian. 3. Basic paid, kasir menerima uang, kasir menginput nominal uang. 3. Kasir memberikan struk dan kembalian. Use case, meneruskan pembayaran. Aktornya Indomaret Pusat. Proses ini adalah proses di mana hasil data yang telah diproses diteruskan oleh Indomaret Pusat. Preconditionnya, Indomaret Pusat menerima data dari pembayaran. 2. Indomaret Pusat meneruskan pembayaran. 3. Post condition, pembelian atau pembayaran user telah diteruskan. Basic paid-nya, Indomaret Pusat menerima data pembayaran. 2. Indomaret Pusat meneruskan pembayaran ke konsumen. Diagram kelas. Oke, diagram kelas di sini ada menu awal. Pembelian di tampilan ada pembelian pulsa dan pembayaran tagihan. Lalu jika kita mengklik pembelian pulsa, kita harus menginput nomor telepon, lalu menginput nominal. Jika memilih tagihan, kita harus memasukkan kode tagihan, jenis tagihan, lalu akan muncul tagihannya. Lalu kontrol pembayaran, ID transaksi, jumlah, dan jenis pembayarannya akan muncul. Oke, sekian, terima kasih. Sedikit video dari saya, tolong di share dan di like supaya nilai saya bisa memuaskan. Terima kasih.